Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Tahukah kita bahwa di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, bukan cuma uang saja yang digunakan sebagai alat pembayaran, namun terdapat juga kartu seperti ATM, kartu debit, dan kartu yang merupakan simbol gaya hidup, yaitu kartu kredit. Namun, kebanyakan masyarakat kita masih banyak yang belum mengetahui apa sih kartu kredit itu. Dan kebanyakan dari kita mengatakan bahwa kartu kredit adalah sebuah kartu utang. Ada juga yang menganggap bahwa kartu kredit hanya untuk orang-orang kaya berduit. Sehingga apabila ada orang yang ditawarkan kartu kredit oleh penerbit kartu kredit atau bank yang mengeluarkan kartu kredit, maka pasti mereka ini akan menghindar atau menolak dengan penawaran tersebut. Karena berbagai alasan, seperti takut hutang, takut menambah banyak biaya hidup, serta hidupnya menjadi lebih boros. Padahal kartu kredit merupakan produk perbankan yang bertujuan memberi kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi baik dengan bank, penerbit kartu kredit itu sendiri, maupun dengan beberapa merchant. Oleh karena itu, pada hari ini kami dari kelompok 9 mata kuliah bank dan lembaga keuangan akan memaparkan materi kami yang berjudul manajemen kartu plastik, di mana akan dibawakan oleh saya sendiri, Nuzul Ihsan Nur Rahim, kemudian saudari Nur Syakila Lubis, dan saudari Fatia Nabila. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang manajemen kartu plastik, saya akan memberikan sedikit makna dari kartu plastik itu sendiri dan bagaimana sejarahnya hingga digunakan sampai sekarang. Kartu plastik adalah instrumen pembayaran atau kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Sebagai alat pembayaran, kartu ini sangat fleksibel dan lebih praktis. Mulai 1964, mulai lahirlah sistem pembayaran kredit yang dipelopori oleh institusi perbankan di Amerika Serikat. Seorang bankir bernama John Beekins dari Flatbush National Bank of Brooklyn melahirkan sistem ini dengan nama Churchett. Sistem ini dibuat untuk mempermudah nasabah dalam melakukan aktivitas transaksi di berbagai toko atau merchant yang juga merupakan nasabah bank tersebut. Perkembangan selanjutnya adalah ditandai dengan kelahiran Diners Club Card. Kartu ini lahir pada tahun 49, ditemukan secara tidak sengaja oleh Frank McNamara yang ketika itu sedang melakukan makan malam di sebuah restoran mewah. Nah, ketika ia sudah beres makan, tagihan datang, namun ia tak bisa membayar karena dompetnya yang tertinggal. Untuk mengatasi masalah ini, dia membuatkan sebuah kartu unik tersebut sebagai pengganti dari pembayaran tunai. Ketika semua orang ramai menggunakan kartu Diners Club, American Express juga tidak mau kalah untuk menerbitkan sebuah kartu serupa. Kartu terbitannya itu bernama Amex, American Express, dan sejenis seperti kartu Church. Perkembangan selanjutnya barulah lahir kartu kredit seperti yang kita kenal sekarang. Kartu kredit pertama diterbitkan oleh Bank of America atau Visa, dan barulah pada tahun 1960-an terjadi sebuah ekspansi dan edukasi secara besar-besaran tentang manfaat dari kartu kredit ini, hingga semua sudah paham dan mengerti tentang kegunaan alat transaksi ini. Dan barulah di sekitar tahun 1970-an, United States mulai menerapkan regulasi kebijakan penggunaan kartu kredit. Aturannya pun semakin jelas. Tujuannya agar bisnis ini tumbuh subur. Nah, dari sinilah perkembangan kartu kredit mulai merambah ke berbagai belahan negara lainnya, seperti ke Europe, Arab, Afrika, Australia, Asia, hingga sampai ke Indonesia.
Masuknya kartu kredit ke Indonesia ini tak bisa kita tolak, sebab berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Juga keberadaan kartu kredit secara nyata sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, apalagi bagi mereka yang hidupnya di kota-kota besar. Pertama kali kartu kredit yang masuk ke Indonesia terjadi sekitar tahun 1980-an, dikenalkan oleh Bank Duta yang pada saat itu menjalin kerjasama dengan Visa dan Mastercard International. Bank Duta merupakan bank yang pertama kali menerbitkan dan memasarkan kartu kredit di Indonesia ini. Dulu kartu kredit terbitan Bank Duta ini ditujukan secara khusus bagi nasabahnya sendiri dan tidak bebas bagi kalangan umum. Berbeda dengan sekarang, di mana kartu kredit bisa digunakan oleh siapa saja. Dulu target mereka dari bisnis kartu kredit ini hanya ditujukan kepada kalangan orang kaya, pengusaha, pejabat, dan orang-orang kelas atas lainnya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Sakila. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakila Lubis akan melanjutkan penjelasan dari materi kami, yaitu yang ketiga, pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu plastik. Dalam sistem kerja kredit card ada 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama, bank atau perusahaan pembiayaan baik sebagai penerbit dan pembayar. Yang kedua, pedagang sebagai tempat belanja seperti supermarket, swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya di mana bank mengikat perjanjian dengan perusahaan tersebut. Yang ketiga, pemegang kartu cardholder adalah nasabah yang namanya tertera dalam kartu tersebut dan berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi. Keempat, penggolongan kartu plastik. Kartu plastik dapat digolongkan berdasarkan fungsi dan tempat berlakunya. Berdasarkan fungsinya, credit card adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, di mana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Yang kedua, chart card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa, di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Yang ketiga, mekanisme pembayaran dengan debit card yang sedang dikembangkan saat ini adalah pemegang kartu penyerahan kartu debitnya pada kasir di counter penjualan atau at the point of sales, kemudian dengan menggunakan alat elektronik yang online dengan bank. Saldo rekening pemegangan kartu akan langsung terlihat pada monitor yang selanjutnya akan didebit sebesar jumlah nilai transaksi dengan mengkredit ke rekening merchant. Yang keempat, cash card. 5. Check clearance card. Kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa, terutama Inggris. Di samping itu, kartu tersebut dapat juga digunakan dalam melakukan penarikan uang melalui ATM. Berdasarkan wilayah berlakunya, kartu plastik dibedakan menjadi 2, yaitu kartu plastik lokal dan kartu plastik internasional. 5. Fungsi dan manfaat kartu plastik. Yang pertama, sebagai sumber kredit. Yang kedua, sumber uang tunai. Yang ketiga, penjamin cek. Dan manfaat utama kartu plastik yaitu kemudahan, keamanan, berlaku di seluruh negara, keleluasan, fleksibel, dan membuat anggaran lebih mudah, dan lain-lain. 6. Kegunaan dari kartu kredit dan kartu debit. Kegunaan dari kartu kredit dan kartu debit adalah untuk menggunakan kartu kredit terdapat beberapa pertimbangan yang harus dicermati dengan baik.
Hal ini tak lain agar kondisi keuangan Anda tetap aman meskipun menggunakan kartu kredit. Beberapa di antaranya yakni dengan memahami tingkat bunga, besaran biaya administrasi dan denda, perhitungan minimum pembayaran tagihan setiap bulan, serta fitur yang ditawarkan kartu kredit. Sama halnya dengan kartu kredit, saat membuat kartu juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang berupa biaya administrasi, penimbangan kelebihan dibandingkan menggunakan kartu kredit, fitur yang dimiliki hingga manfaat berlangganan kartu debit pada bank yang dipercaya. 7. Keuntungan dan kerugian penggunaan kartu plastik. Keuntungannya kartu plastik yang pertama bisa menggunakan dana lebih besar dari yang dimiliki. Yang kedua, mempermudah transaksi online dan offline. Yang ketiga, bisa cicilan bunga 0%. Yang keempat, memudahkan pembayaran tagihan. Yang kelima, bisa membangun reputasi kredit. Yang keenam, bisa untuk tarik tunai. Bagaikan pisau bermata dua, kartu kredit selain memiliki manfaat dan kegunaan bagi penggunanya, namun juga tidak terlepas dari sisi negatif dan kerugian yang perlu nasabah pahami. Apabila kartu kredit digunakan dengan serampangan dan tanpa perhitungan matang. Kerugian kartu plastik. Yang pertama, syarat ketat untuk mengajukan kartu kredit. Pada umumnya, bank menerapkan persyaratan ketat untuk nasabah yang ingin mengajukan penggunaan kartu kredit karena kartu kredit merupakan alat transaksi non-tunai yang banyak diburu masyarakat. Oleh karena itu, bank penerbit kartu kredit tidak mudah meloloskan pengajuan kepemilikan kartu kredit yang dilakukan nasabah karena ada persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi. Persyaratan secara umum untuk pengajuan kartu kredit adalah besar minimal penghasilan, jenis pekerjaan, usia, domisili, dan persyaratan lainnya. Persyaratan minimal penghasilan nasabah yang bisa memiliki kartu kredit pada umumnya sebesar 3 juta per bulan. Akan ada persyaratan penghasilan yang lebih besar untuk jenis kartu kredit dengan limit tinggi. Yang kedua, biaya bunga mahal. Biaya bunga kartu kredit di Indonesia per bulannya rata-rata sebesar 2,25% dan biaya bunga per tahun, syaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi. Persyaratan secara umum untuk pengajuan kartu kredit adalah besar minimal penghasilan, jenis pekerjaan, usia, domisili, dan persyaratan lainnya. Persyaratan minimal penghasilan nasabah yang bisa memiliki kartu kredit pada umumnya sebesar 3 juta per bulan. Akan ada persyaratan penghasilan yang lebih besar untuk jenis kartu kredit dengan limit tinggi. Yang kedua, biaya bunga mahal. Biaya bunga kartu kredit di Indonesia per bulannya rata-rata sebesar 2,25% dan biaya bunga per tahun 27%. Bunga ini lebih besar dibandingkan dengan jenis kredit perbankan lainnya seperti KPR yang bisa di bawah 10% per tahun. Bunga kartu kredit akan dikenakan kepada pengguna apabila tidak langsung membayar tagihan sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, agar terhindar dari biaya bunga tersebut, sebaiknya pengguna memastikan untuk membayar tagihan 100% sebelum jatuh tempo. 3. Denda keterlambatan pembayaran besar. Pada dasarnya, basis dana dari kartu kredit adalah pinjaman dari perbankan penerbit kartu. Apabila pengguna kartu kredit disiplin membayar tagihan sebesar 100% sebelum tanggal jatuh tempo, maka pinjaman dana akan gratis tanpa terkena bunga sedikit pun. Namun, apabila pengguna kartu kredit telat membayar tagihan, maka akan terkena biaya denda keterlambatan dengan besaran rata-rata tagihan, serta itu terkena risiko bunga transaksi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pengguna kartu kredit perlu memiliki komitmen dalam pembayaran tagihan tepat waktu agar terhindar dari biaya keterlambatan. 4. Ada biaya iuran tahunan. Pengguna kartu kredit harus memahami bahwa memiliki kartu kredit itu tidak gratis karena ada biaya tahunan atau annual fee
yang harus dibayarkan. Besaran annual fee tergantung pada jenis kartu kredit yang dimiliki. Rata-rata iuran pada kartu kredit minimal sebesar 125.000 per tahun hingga jutaan rupiah per tahun. Semakin besar limit kartu kredit yang dimiliki nasabah, makin iuran tahunannya juga akan semakin besar. 5. Menimbulkan